Ya, ciao. Ya, puji Tuhan kehadirat alam semesta masih punya kesempatan untuk berdiskusi, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui atau kalian acuhkan keberadaannya. Dan ya, mungkin basi kali ya untuk membahas ini. Cuman saya coba melihat beberapa isu-isu kebelakangan yang cukup banyak ya, meresahkan juga bagi saya begitu ya. Makin banyak orang yang menjadi penghakim, atau bukan makin banyak, tapi memang kayaknya manusia ini menjadikan sebuah sikap atau tindakan menghakimi ini menjadi sebuah kebutuhan primer dalam cara berpikirnya begitu ya. Ya saya nggak tahu sih ya. Saya mudah-mudahan orang yang menonton video saya selalu mengutamakan kedamaian ketimbang harus menghakimi seseorang. Beberapa waktu belakangan ini banyak kasus dan banyak kisah-kisah yang menarik. Ada pro kontra, kontroversi, obsesi, dan kecenderungan di mana terciptalah kegaduhan media sosial. Sekali lagi saya nggak ngerti, mungkin ya memang media sosial ini adalah sesuatu yang berguna bagi hidup kita, tapi di satu sisi sepertinya media sosial ini menjadi wadah kerancuan di mana seseorang bisa lebih mengutamakan egonya, amarahnya, bahkan kebencian untuk menghakimi sesuatu. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin namanya menghakimi itu tetap harus ada di sekitar kita gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah kita menghakimi sesuatu yang memang benar, atau kita menghakimi sesuatu yang menurut kita benar, atau bahkan kita menghakimi sesuatu yang sebenarnya kitanya yang salah gitu ya. Ada kasusnya YouTuber yang saling tusuk ya, saling tikung. Ada kisah public figure atau influencer yang katanya ta'aruf tapi kenyataannya tidak ta'aruf gitu ya. Macam-macam. Akhirnya ya yang obsesi pasti akan membela, yang kontroversi pasti menganggap ini harus menjadi lahan untuk dihakimi begitu ya. dan orang yang obsesi juga akhirnya menghakimi balik gitu ya, kamu itu siapa bla 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 ya. Tapi saya coba membahasnya dengan prinsip saya sebagai manusia awam yang mencoba ingin media sosial itu lebih ramah lingkungan, lebih penuh dengan kedamaian gitu ya. Saya sempat beberapa kali atau sering ya, mudah-mudahan kalian yang nonton ini follow Instagram saya, follow media sosial saya sering bikin quotes-quotes, catatan-catatan yang sebenarnya saya itu mengajak orang untuk berpikir ya, tapi kebanyakan orang itu menganggap saya mengajaknya untuk berdebat atau mendebat sesuatu, padahal ya enggak gitu ya. Karena begini, saya sendiri selalu pernah bilang bahwa kebaikan itu bersikap relatif. Bahkan kebenaran pun bisa bersifat relatif begitu ya. Jadi ya benar menurut saya belum tentu benar menurut kamu, dan benar menurut kamu belum tentu benar menurut saya. Begitupun yang kebaikan gitu ya. Baik menurut saya belum tentu baik menurut kamu, dan baik menurut kamu belum tentu baik menurut saya begitu ya. Kebalik-balikan aja gitu ya. Tapi pada dasarnya saat kamu mengungkapkan sebuah yang menurutmu adalah sebuah kebenaran, ya, kadang-kadang nih pasti ada orang yang bertanya. Sebenarnya dia cuma bertanya, kebenaranmu itu sejauh mana sih benarnya? Gitu ya. Karena menurutku logikaku seperti ini. Saat logika orang yang mempertanyakan kebenaranmu ini menghantam apa atau membantah bahkan apa yang kamu benarkan, kamu merasa dirimu ini seperti di pojokan atau disudutkan begitu ya. Sehingga wah sialan nih orang nanya-nanya kayak dia yang paling bener aja begitu ya, padahal orang ini hanya bertanya begitu ya kan. Dan akhirnya membuat kita menjadi seseorang yang
tidak berhenti menjadikan kebencian sebagai lahan utama untuk menilai sesuatu gitu ya. Kalau ada orang yang nggak setuju sama kamu, ya kamu anggap mendebatmu begitu ya, dan harusnya ini sih nggak terjadi gitu ya. Tapi yang akhirnya membuat ini berhubungan dengan apa yang ingin saya bahas, bahwa manusia itu Tuhan secara gimmick, bisa jadi dalam diskusi-diskusi dengan rekan-rekan yang sering mencari informasi kepada saya, mencari atau minta saya menilai sesuatu gitu ya, saya selalu mengatakan bahwa begini, manusia itu bisa jadi mewakili banyak hal. Manusia itu mewakili berbagai macam hal yang sifatnya biologis maupun pemikiran gitu ya. Manusia itu bisa lebih laknat daripada iblis, dan manusia itu bisa lebih patuh daripada malaikat ya. Bahkan secara biologis manusia itu mewakili satu prinsip makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti binatang ya. Manusia juga memiliki anatomi yang dimiliki juga binatang. Manusia juga memiliki anatomi seperti apa yang dimiliki oleh tumbuhan secara biologis ya. Dan ini tentunya yang membedakan manusia. Manusia memiliki pemikiran yang mewakili berbagai macam sifat-sifat yang ada di ya, entah itu disebut mitos, entah itu disebut sebuah kepercayaan, entah itu disebut gambaran kehidupan ya. Manusia bisa mewakili sifat malaikat. Manusia bisa mewakili sifat iblis. Bahkan manusia bisa mewakili sifat ketuhanan ya, karena manusia pada dasarnya bisa menciptakan sesuatu ya, atau menghakimi sesuatu yang tentunya kita tahu itu bukan tugas kita secara absolut dalam menghakimi apa yang terjadi di dunia ini gitu ya. Dan saat kita tidak memiliki capability untuk menghakimi sesuatu ya artinya kita hanya menghakimi sesuatu berdasarkan kebencian begitu ya, yang itu menafikan logika dan etika yang baik. Dan ya pernah nggak sih coba kalian pikir ya, kalau memang manusia itu adalah Tuhan gitu ya. Ada sebuah artikel yang membahas seperti ini. Selama ini kita terlalu fokus pada kehidupan di luar bumi yang kita anggap itu ekstraterestrial atau ekstradimensional, atau sebutan trennya adalah alienation atau alien begitu ya. Kita terlalu fokus di luar sana tuh ada alien, di luar sana itu ada Tuhan yang sudah menunggu kita di dimensi dan waktu yang berbeda gitu ya. Bagaimana kalau ternyata suatu saat gitu ya, yang kita temuin ini ya manusia juga begitu ya. Jadi ya alien yang kita anggap itu ternyata ya manusia yang lebih beradab dan lebih canggih teknologinya gitu ya. Dan Tuhan yang kita temuin itu ternyata adalah manusia menciptakan matriks, menciptakan dimensi waktu, bahkan frekuensi yang tidak bisa kita pahami saat ini begitu ya. Bagaimana kalau ternyata yang kita temui itu ya juga manusia juga begitu ya. Ini konsep berpikir aja teman-teman. Kalau kita membawa diri kita lebih jauh gitu ya kita ini dapat menjadi apapun yang kita mau gitu ya. Yang membedakan adalah ada sebagian dari kita yang fokus untuk menjadi sesuatu yang lebih daripada manusia umumnya. Tapi ada juga sebagian dari kita yang hanya fokus menilai sesuatu, tapi tidak ingin menjadi sesuatu itu gitu ya. Akhirnya kita apa? Menjadi penilai, kita hanya menjadi penghakim, dan dengan capability yang tidak sesuai, kita akhirnya menjadi penilai dan penghakim yang sesuka-suka kita aja gitu ya. Ya akhirnya kita melihat segala sesuatu itu, kalau kita nggak suka, kalau kita benci ya udah nggak bener gitu ya kan ya. Dan akhirnya apa ya, manusia bisa mewakili 3 sifat tadi. Untuk yang baik mungkin kalian bisa anggap Tuhan atau malaikat, yang buruk bisa kita anggap iblis, setan, kejahatan gitu ya. Dan ini yang harusnya kita mulai ubah konsep atau pola berpikirnya gitu ya,
untuk menjadi manusia yang damai. Karena kalau kita sendiri tidak mendamaikan pikiran kita sendiri nggak mendamaikan diri kita, ya kalian bisa menjadi Tuhan yang buruk bahkan bagi orang lain. Coba kalian pikir deh. Anggaplah ya kalian ada di satu perusahaan. Di satu perusahaan kan biasanya ada general manager atau bosnya bos gitu ya, bosnya di atas bos gitu ya. Misalnya nih satu ya. Kalian ini nggak pernah bertemu langsung dengan atasan kalian ini. Tapi seberapa berpengaruhnya bosnya bos ini bagi perusahaan tersebut, bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan mendengar namanya saja, kalian itu seperti sudah, wah aduh ada GM nih, waduh ada bos nih. Padahal kalian nggak pernah bertemu gitu ya. Dan ada anak buahnya bos ini yang posisinya lebih di atas kamu, itu bisa mengatur konsep berpikirmu gitu ya. Ya kan? Atau lebih politisnya lagi nih, manusia saling memerangi manusia gitu ya. Kamu tidak tahu bahwa siapa sih yang memberikan perintah untuk memerangi atau membunuh manusia yang lain ini gitu ya. Tapi tetap kamu lakukan gitu ya. Tetap kamu lakukan karena kamu berpikirnya bahwa ini adalah perintah yang secara langsung turun dari kesinambungan atau kebersamaan proses berpikir atau tujuan berpikir begitu ya. Dan ya kalau kita pandang-pandangi lebih dalam dan mari kita berdiskusi, mari kita saling mengkoreksi diri, bisa jadi ya manusia itu sudah mewakili sifat ketuhanan itu sendiri, atau bahkan manusia ini sedang berproses untuk menjadi Tuhan bagi dirinya dan Tuhan bagi diri yang lain. Seberapa banyak sih sekali lagi ya manusia yang seolah-olah itu ya kita bisa lihat dia seperti Tuhan gitu ya. Dia punya kekuasaan yang luar biasa besar, dia punya sistem yang luar biasa elit gitu ya, sehingga dia bisa mengatur sekeliling atau bahkan sebuah jangkauan yang luar biasa besar, dan itu berpengaruh bagi diri kalian atau diri kita atau diri saya atau diri kamu begitu ya. Dan ini harusnya menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih independen dan menggunakan konsep berpikir dan bertindak bebas atau free will untuk hal yang lebih positif. Ciao.